Saudara-saudara yang terkasih, khusus hari ini Sabtu kita Ekaristi dalam rangka Misa Arwah. Jadi bukan misa mingguan. Artinya apa? Besok ya harus misa. Oke? Katolik sejati kan gitu ya toh. Nah, makanya warnanya ungu, pengenangan arwah. Salah satu butir kredo, kalau kredo para rasul, kredo singkat atau pendek. Disebutkan aku percaya akan gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Nah, persekutuan para kudus, kita harus menangkap dengan tepat ajaran iman kita tentang arti persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus ini bukan hanya santo atau santa, beato atau beata. Tidak hanya itu. Jadi persekutuan kudus selain mereka-mereka yang biasa disebut gereja yang jaya atau mulia, juga persekutuan para kudus terdiri dari gereja yang menderita. Istilah yang biasa dipakai gereja yang menderita. Siapa itu? Yang kita rayakan hari ini, 2 November. Lantas yang ketiga siapa? Gereja yang berziarah. Siapa? Kita yang masih bisa bernafas, yang masih hidup. Jadi ini disebut persekutuan para kudus. Dengan demikian maka tekanan aksentuasi adalah panggilan menuju kekudusan. Jadi yang kita rayakan hari ini adalah perayaan gereja yang menderita. Saudara-saudari kita yang masih harus dimurnikan, harus disucikan. Mereka-mereka berada dalam api penyucian, bukan api pencucian. Jadi kalau pakaian kotor, cuci sendiri. Nah, kalau api penyucian itu untuk memurnikan saudara-saudari kita. Arahnya kemana? Kalau dikatakan arah, ke atas atau ke bawah. Arah dari proses pemurnian, purgatorium, api penyucian adalah mengarah ke atas. Menuju pada gereja yang jaya atau gereja yang mulia. Bukan ke bawah. Ke surga. Kita semua pengen surga toh, masuk surga toh? Iya, syaratnya apa? Pengen masuk surga. Mati dulu, bro. Iya. Jadi purgatorium itu arahnya ke atas. Supaya mereka mengarah ke atas, maka kita gereja yang berziarah mendoakan mereka. Supaya mereka diberi kemurahan oleh Allah. Segera bergabung dengan gereja yang jaya atau gereja yang mulia. Kita pun juga bisa minta bantuan kepada gereja yang jaya atau yang mulia untuk saudara-saudari kita yang ada dalam proses pemurnian ini. Dan juga mereka-mereka bisa kita minta bantuan doa supaya mendoakan kita yang masih berziarah berjalan. Supaya kita tetap tekun setia. Jadi persekutuan para kudus konteks itu bukan hanya santo santa, tidak. Kita pun juga termasuk dalam persekutuan para kudus. Nah, butir berikutnya tentang pengampunan dosa, kebangkitan badan.
Maka iman Katolik adalah iman tentang kebangkitan, iman tentang kehidupan. Di mana nampak? Dalam bacaan pertama, surat Makabe. Bagaimana dikatakan Yudas Makabe seorang panglima Israel. Dia mempercayai adanya kebangkitan. Maka dikatakan, percuma aku mendoakan mereka-mereka yang gugur dalam peperangan kalau tidak ada kebangkitan. Maka tadi mengumpulkan perak dan sebagainya, itu sebagai sarana. Tapi kaitan antara kebangkitan dan mendoakan ada di situ. Dikatakan kalau aku tidak percayakan kebangkitan, maka sia-sia aku mendoakan. Kitab suci Perjanjian Lama sudah mempunyai dasar tentang kebangkitan. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi dikatakan juga, Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Semua yang diberikan kepadaku tidak ada yang hilang, tidak akan aku buang, tetapi aku bangkitkan pada akhir zaman. Dikatakan aku bangkitkan pada akhir zaman 2 kali. Dalam Yesus yang ada hanyalah kehidupan, kebangkitan. Tapi jangan tanya, Romo di sana nanti situasi kondisinya bagaimana ya? Nah, kalau Anda sudah tahu, beritahu saya ya. Jadi kita sama-sama kasih tahu. Yang dibangkitkan tentu jiwa dan raga kita. Pertanyaan macam apa, bagaimana nanti, tidak ada yang tahu. Tapi bahwa kita akan memiliki tubuh jiwa yang baru bersama dengan Dia. Saudara yang terkasih, sungguh Yesus datang untuk memberikan kehidupan kebangkitan. Tidak hanya ketika Ia melakukan itu, mengalami itu. Tetapi tindakan, kata, sabdanya pun juga membangkitkan orang. Dalam arti kiasan, menyemangati orang. Tidak membuat orang merasa rendah atau tidak. Tapi mensupport, menyemangati, membangkitkan, menyembuhkan. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana proses kebangkitan boleh dikatakan itu? Dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan, orang mati karena persekutuan dengan Adam, 1 orang. Tetapi orang dihidupkan lagi karena juga 1 orang. Siapa? Yesus Kristus. Dan mereka-mereka yang menjadi miliknya. Pada saat nanti Dia datang dalam kemuliaannya. Maka kita sebagai miliknya pun kita juga akan bersama dengan Dia. Maka saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk datang, untuk percaya kepada Dia. Karena hanya dalam Dia ada kebangkitan, ada kehidupan. Maka sekarang kita sebagai gereja yang berziarah, gereja yang berjuang, kita pun juga diajak untuk melihat arah ke depan, ke atas. Bahwa perjalanan kita, peziarahan kita akan sampai pada titik satu tujuan. Tempat ziarah kita adalah bersama Allah di surga. Kita sebagai peziarah, bukan wisatawan, bukan pelancong. Ziarah akan berhenti pada tujuannya. Dan tujuan kita sebagai gereja berziarah adalah hidup dan tinggal bersama dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita. Seringkali ditanyakan, Romo, tanggal 2 November itu yang saya doakan, yang saya intensikan itu apakah hanya saudaraku yang Katolik? Bagaimana Bapak Ibu? Tadi semuanya yang didoakan itu Katolik semua? Oh, enggak kenal, saya kenal keluarga aku dewe toh. Nah iya.
Aku mengenal keluargaku, maka aku doakan. Siapapun, doa tidak ada yang salah dengan doa. Hanya rumusannya, doa sesuatu yang baik, benar. Tetapi juga rumusannya pun juga harus benar. Tuhan, syukur, terima kasih Engkau telah memberi aku, tapi aku masih sakit hati dengan saudaraku, dengan temanku. Tolong Tuhan, itu dia kalau pulang kerja itu jam 5 sore, tolong ditobruk bis itu ya. Doa benar, tapi isinya, intensinya, nah itu loh. Kalau intensinya enggak benar, ya Tuhan ya lewat saja itu. Dan memang Paulus mengatakan itu, kenapa doa kita tidak dikabulkan. Bukan karena doanya yang salah, tetapi rumusan redaksinya yang tidak tepat. Tidak tepat artinya apa? Tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Mendoakan itu yang baik, yang benar, positif. Jangan minta tolong Tuhan supaya pakai tangan Tuhan untuk menghancurkan yang lainnya. Enggak. Doa selalu harus hal yang benar, maka intensinya pun juga harus benar. Maka para saudara yang terkasih, melalui perayaan hari ini dan memang gereja tanggal 1 orang-orang kudus, tanggal 2 arwah kaum beriman, dan kita dirangkum sebagai satu keluarga Allah, yaitu persekutuan para kudus. Tentu sebagai keluarga kita pun juga mendoakan, membantu satu sama lain. Maka wujud bantuan adalah juga melalui doa. Selain juga melalui banyak hal. Melalui derma, melalui puasa, mencintai ekaristi, adorasi, amal baik, amal kasih. Semuanya adalah perwujudan kita sebagai satu keluarga Allah. Mari kita bersama-sama sebagai satu keluarga Allah, persekutuan para kudus, mohon kepada Allah Sang Empunya Kerahiman agar Ia pun juga memberikan rahmat pengampunan dan juga kebahagiaan abadi bagi saudara-saudari kita yang ada dalam api penyucian.